Kembali disergap pemirsa akibat sopir mengantuk, 4 mobil terlibat tabrakan beruntun di Bangkalan, Madura. Akibat tabrakan ini, 5 orang mengalami luka-luka. Empat mobil terlibat tabrakan beruntun di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Ring Road Timur, Kota Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Tabrakan berawal saat mobil minibus yang dikemudikan Muhammad Zaini, warga Demak, Jawa Tengah, melaju dari arah utara. Setibanya di lokasi kejadian, mobil minibus tiba-tiba masuk jalur kanan dan menabrak 3 mobil di jalur berlawanan. Akibat tabrakan ini, sepeda motor muatan mobil pickup terlempar hingga rusak. Diduga tabrakan terjadi lantaran pengemudi minibus mengantuk. Pengemudi keempat mobil tersebut serta sejumlah penumpang lainnya juga mengalami luka-luka. Kecelakaan itu diduga kendaraan dari arah utara yaitu RAS itu masuk jalur lawan arah karena kejadiannya di sisi arah yang berlawanan dari selatan ke utara. Kemungkinan mengantuk atau kurang konsentrasi atau penyebab lain nanti kita dalam proses penyelidikan. Proses evakuasi kendaraan serta mobil yang rusak akibat tabrakan sempat menyebabkan kemacetan. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Safrawi melaporkan. Mirsa hendak menyalip kendaraan lain, seorang pria pengendara motor tewas usai tertabrak truk tronton di Mojokerto, Jawa Timur. Posisi korban yang berada di bawah kolong truk menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi. Petugas berupaya mengevakuasi jasad seorang pria yang tertabrak truk usai mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Raya Bypass Puri, Mojokerto, Jawa Timur. Posisi korban yang berada di bawah kolong truk menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi. Kecelakaan terjadi saat korban Rangga Firmansyah, 25 tahun, warga Desa Bareng, Jombang, Jawa Timur, terjatuh usai bersenggolan dengan truk saat akan berangkat kerja. Di waktu bersamaan datang truk tronton dari arah belakang dan menabrak korban. Kecelakaan diduga akibat korban gagal menyalip kendaraan di depannya. Rangga Firmansyah ini mendahului kendaraan. Saudara Rangga menyentuh bagian belakang kanan kendaraan tergandeng, sehingga saudara Rangga tidak bisa menguasai setir, lalu terlindas oleh kendaraan. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo untuk diotopsi. Kedua sopir truk dan kendaraan diamankan unit Satlantas Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin iNews melaporkan. Mirsa, seorang pelajar melapor ke kantor polisi karena mengaku menjadi korban kekerasan anggota polisi di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Korban diamankan dan dianiaya saat terlibat tawuran. Dalam rekaman video amatir ini, seorang pelajar sebuah SMA di Poliwali Mandar diamankan polisi setelah taburan. Namun setelah diamankan, pelaku mengalami luka di wajah dan mengaku dianiaya polisi selain luka karena tawuran. Bersama orang tuanya, pelajar berusia 18 tahun ini melapor ke Propam Polres Poliwali Mandar. Korban sempat dirawat di puskesmas. Tuduhan ini benar terjadi atau hanya ada kesalahpahaman yang terjadi pada saat anggota membubarkan dugaan terjadinya perkelahian antar pelajar di depan SMA 2. Kemudian dari oknum polisi yang melaksanakan tugas pada hari itu kami juga akan lakukan interogasi secepatnya untuk membuka secara jelas apa permasalahan ini. Terduga pelaku penganiayaan akan segera diperiksa Propam Polres Poliwali Mandar. Dari Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Doni Christian Eko Wahyudi berusia 31 tahun, pelaku pembunuhan seorang perawat dan anaknya di Semarang, Jawa Tengah akhirnya tertangkap. Pelaku yang membuang para korban di bawah jembatan tol Semarang Solo disergap saat akan melapor ke polisi bahwa kedua korban telah hilang. Pacar korban ini nekat beraksi karena cemburu dan panik saat ditanya keberadaan anak calon istrinya tersebut. Doni Christian Eko Wahyudi, 31 tahun, warga Lasem, ditangkap saat mendatangi Polda Jawa Tengah. Tersangka pembunuh Sweta Kusuma Gatra Subandria dan M. Fauzan datang ke Mapolda untuk melaporkan bahwa kedua korban telah hilang.
Pelaku menghabisi korban, seorang janda yang bertugas pada sebuah rumah sakit di Yogyakarta karena cemburu. Pelaku menduga korban mempunyai teman laki-laki lain. Selain itu, korban Sweta sering mendesak pelaku dan menanyakan keberadaan anaknya. Pelaku yang panik kemudian menghabisi nyawa Sweta pada sebuah hotel di kota Semarang. Warga Rembang tersebut menghabisi M. Fauzan 4 tahun 19 Februari lalu yang merupakan anak Sweta. Setelah sebelumnya dianiaya dan ditelantarkan dengan tidak diberi makan. Jasad korban dibuang di bawah jembatan tol Semarang Solo 20 Februari lalu. Sementara sang ibu dihabisi 7 Maret lalu dan jasadnya dibuang 500 meter dari lokasi pembuangan anaknya. Bahwa korban cemburu yang dibandingkan dengan laki-laki lain. Kemudian tersangka ketakutan adanya ditanya mengenai keberadaan anaknya. Korban dan pelaku telah bertunangan. Kedua tenaga kesehatan ini berkenalan saat kegiatan vaksin. Terus Buang kita. lokasinya sama dengan yang anak. Jaraknya sedikit ya. Korban Sweta yang memiliki 2 anak bercerai dari suaminya tahun lalu. Anak pertama berusia 7 tahun diasuh oleh kakeknya di Yogyakarta, sedangkan Fauzan anak keduanya yang berusia 4 tahun dititipkan pada Doni, calon suaminya di Lasem, Jawa Tengah. Pelaku terancam hukuman mati. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Mirsa, seorang duda ditemukan tewas setelah 4 hari tak keluar dari rumahnya di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan setelah warga mencium aroma tak sedap dari lokasi kejadian. Warga Cigintung, Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad seorang duda di rumahnya. Korban Heri Heriawan, 65 tahun, diduga telah tewas beberapa hari. Penemuan jasad korban berawal dari kecurigaan warga yang kerap bermain di depan rumah korban. 4 hari terakhir korban tak terlihat sementara lampu depan rumah menyala dan muncul aroma tak sedap dari rumah korban. Saat ditemukan, jasad korban dalam kondisi tertelungkup di ruang tamu. Warga di sini yang biasa nongkrong di rumahnya Pak Heri, di rumahnya korban, awal mulanya biasanya suka nongkrong-nongkrong bareng. Tapi jangka waktu sekitar 4-5 hari nggak ada nongkrong, tapi ada bau busuk. Nah, baru warga sekitar mendobrak rumahnya. Polisi yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari rumah korban ditemukan sejumlah obat dan tabung oksigen. Diduga korban meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Merasakan bau yang sangat menyengat di rumah korban ini, sehingga masyarakat atas izin ketua para tokoh masyarakat dan RW dilakukan buka paksa di depan. Diintip di dalam, ternyata yang di dalam dalam kondisi tidak bergerak. Korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soekarjo untuk divisum. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono melaporkan. Mirsa, seorang ibu rumah tangga dianiaya suami sirinya di Purwakarta, Jawa Barat diduga karena cemburu. Pelaku tak terima korban merampas handphone saat menelpon wanita lain. Ati Nurhayati melapor ke kantor polisi setelah dianiaya suaminya di rumahnya Gang Pemuda Cipaisan, Purwakarta. Wanita berusia 34 tahun ini mengalami luka memar di kepala serta tangannya. Menurut korban, suami istrinya diduga memiliki wanita idaman lain. Kemarin pas kepergok dia lagi teleponan sama perempuan. Saya pengen tahu, makanya HP-nya saya pegang kan. Saya mau bawa, dia langsung narik saya, langsung ngejedotin saya ke tembok. Ya, cekcok lah gitu. Apa aja Bu, dianiayanya apa aja? Ya badan lah Pak, semua. Di mana? Dipukul atau di mana? Iya, dipukul, ditonjok, udah digituin saya. Polisi akan memanggil suami korban untuk menjalani pemeriksaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. 2 pemuda mencuri tabung gas 3 kg di warung di Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku beraksi saat korban sedang sholat maghrib.
Menggunakan motor, dua pria berhenti di depan sebuah warung di Jalan Andong, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Pria ini kedapatan nekat beraksi dan langsung menggunakan motor yang sudah ditunggu oleh rekannya dan melarikan diri. Aksi keduanya diketahui warga dan terekam oleh kamera CCTV. Kalau menurut di CCTV dua orang. Dia langsung ngambil aja apa mondar-mandir dulu apa gimana? Kayaknya sih udah mantau.